Kalian udah tahu belum kalau Indonesia sekarang lagi ngirim pasukan ke Gaza Palestina? Banyak orang yang bilang, inilah itulah. Dan di sini gue bakal jelasin sejelas-jelasnya ke kalian sebenarnya apa arti pengiriman pasukan Indo ke Gaza. Jadi semua ini dimulai saat si Wowo nandatanganin piagam Board of Peace pada tanggal 22 Januari di Swiss. Sedikit info, Board of Peace adalah suatu fakta atau persepakatan bentukan Amerika dan Israel untuk ngawasin dan ngurus kondisi Gaza Palestina pasca konflik, dan dengan tanda tangan si Bowo, artinya Indonesia udah resmi masuk ke persepakatan ini. Dengan jadinya Indo sebagai anggota Board of Peace, ini ngartiin Indo harus ikut berpartisipasi dalam organisasi ini. Dan pas penandatangan 22 Januari kemarin, Indonesia juga dimintai uang sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 16 triliun rupiah. Sedangkan di pertemuan 19 Februari hari Kamis kemarin, Indonesia yang udah masuk anggota sekarang dilantik dikasih jabatan Wakil Komandan ISF. Sedikit info, ISF adalah pasukan perdamaian di bawah Board of Peace bentukan Amerika juga. Sesuai namanya, yaitu International Stabilization Force, pasukan ini bakal terdiri dari macam-macam negara, salah satunya Indonesia, dan bakal kerjasama untuk ngestabilin keadaan pasca perang di Gaza. Kembali lagi ke pelantikan, jabatan itu bahkan dikasih langsung oleh Jenderal Amerika. Dengan jabatan itu, Bowo bilang kalau Indo siap ngirim pasukan ke Gaza sebesar 8 sampai 20 ribu prajurit, atau bahkan lebih jika perlu. Jadi cuma satu pertanyaan yang tersisa, yaitu mengapa? Dan menurut Bowo, alasan Indo ngelakuin ini semua adalah karena pengen nunjukin bentuk dukungannya ke Palestina. Jadi emang tujuan awalnya didiriinnya Board of Peace ini buat ngurus dan ngawasin supaya kota Gaza Palestina berjalan damai selama gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Dan emang banyak juga ternyata negara Arab yang masuk. Tapi masalahnya adalah bosnya Board of Peace ini adalah Amerika dan Israel. Dan kita tahu betapa licik duo maut ini. Jadi untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan TNI dikirim ke Gaza itu apa, kita harus ngupas ini dari kulit terluar sampai biji terdalam. Kita mulai, yaitu dari PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, suatu persatuan internasional seluruh negara yang ada di bumi dengan tujuan menjadikan masa depan lebih baik. Di dalam PBB ini ada Amerika, karena ini negara bisa dibilang terkuat. Jadi Amerika serasa jadi pemimpin di PBB ini. Ditambah lagi donatur PBB yang paling gede ya Amerika. Karena PBB kerjaannya bercabang-cabang dan beragam, maka dibuatlah bagian-bagiannya, salah satunya adalah Dewan Keamanan, yaitu bagian PBB yang bakal ngurusin masalah yang nyangkut keamanan di negara anggota PBB. Dan seperti yang kita tahu, Amerika juga merasa menjadi pemimpin di Dewan Keamanan, dan di bawah nama Dewan Keamanan, inilah PBB sering ngasih pasukan perdamaian buat ngamanin daerah pasca konflik. Dan seperti yang kita tahu, kalau ternyata Amerika punya sahabat karib namanya Israel, dan Israel ini lagi konflik sama tetangganya sendiri, yaitu Palestina yang dilakuin oleh Hamas. Tapi belakangan ini konfliknya mulai mereda dengan kedua pihak setuju untuk gencatan senjata. Ngelihat ini, Presiden Amerika Donald Trump pengen ngirim pasukan langsung ke sana, ngebuat jagain Israel, tapi karena pasukan AS udah terkesan terlalu problematik dan nanti takutnya justru malah nambahin ketegangan di Timur Tengah, mulai dah si Trump cari jalan lain. Itulah akhirnya beliau ngebuat Board of Peace atas nama PBB dengan pasukan ISF di dalamnya. Karena kalau nama perdamaian PBB bakal lebih diterima sama dunia dan kesannya nggak terlalu panas. Nah sekarang Pak Bowo udah janji siap ngirim pasukan kalau udah disetujui sama Dewan Keamanan PBB. Jadi sekarang itu kita tinggal nunggu konfiran dari PBB. Kalau PBB nge-approve, Indo tinggal tancap gas. Nah sekarang yang ditanyain itu, kalau pas TNI udah sampai Gaza, terus ngapain? Kalau emang jaga perdamaian dan ngestabilin, gimana caranya? Inilah part paling menariknya. Cara kerja ISF itu gini, kita tahu wilayah kota Gaza itu gede banget, jadi nanti pasukan-pasukan negara itu bakal dibagi sesuai daerah yang dikasih buat mereka tempatin. Dan baru-baru ini di internet ada sebuah poster yang ngasih tahu kita di mana pasukan TNI ditempatkan dan apa kerjaan mereka di sana. Berdasarkan poster ini, TNI bakal dapat wilayah Rafah. Dan asal kalian tahu aja, daerah Rafah itu termasuk salah satu yang paling parah kena serangan Israel, terlebih oleh serangan udara. Dan mungkin sekarang di sana cuma ada puing-puing bangunan ama para pengungsi. Tapi yang justru di sini dikatakan bahwa tiap-tiap pasukan negara di wilayahnya masing-masing bakal ngerjain beberapa tugas ini, yaitu ngurus penduduk kota Gaza, kedua ngerekonstruksi bangunan-bangunan untuk dijadiin tempat tinggal, terus ngelucuti
persenjataan Hamas. Dan disinilah posisi Indonesia seperti dikhianati, karena kalau TNI ngelucuti senjata Hamas, itu sama aja kita ngelawan mereka. Dan dengan ngelawan Hamas, sama aja kita ngebantu Israel. Dan saya yakin bener kalau Hamas juga gak bakal diem kalau disuruh nyerahin senjata mereka. Yang gua takutin adalah sosok Indonesia yang dikenal sebagai penolong sejati Palestina, dan kita ngarepin banget supaya mereka merdeka, jangan sampai ngelakuin pertempuran dan pelucutan senjata kepada Hamas. Karena kalau sampai kita berhadapan dengan Hamas, kita justru ngekhianatin diri kita sendiri. Karena gini, kalau Hamas udah bener-bener dibersihin dari wilayah Gaza, ada potensi dari pihak Israel untuk nganeksasi kota Gaza jadi milik Israel, karena yang ngalangin mereka yaitu Hamas udah nggak ada lagi. Jadi two-state solution itu sebenarnya cuma rayuan manis dari AS aja. Dan kalau sampai Israel ngambil kota Gaza masuk jadi wilayah si Israel, maka sia-sia aja semua perjuangan yang kita lakuin buat Palestina jadi negara merdeka. Yang akhirnya cuma jadi cita-cita yang terkubur yang disebabkan oleh pemimpin negara kita sendiri. Dan dengan dikuasainya kota Gaza oleh Israel, mereka tinggal mikirin cara lagi buat nganeksasi tepi barat yang meskipun lebih luas dari Gaza, namun hanya memiliki sedikit pasukan perlawanan di dalamnya.